Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Alhamdulillah. Sedulur pitutelur, pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngobrol bareng ini. Di ruang share sudah ada Mas B. Lambaikan tangan. Ada Mas Mim A alias Mas Mima ya. Ini kita bertiga. Ada banyak kru di belakang, jadi beberapa, tapi kita depan kamera bertiga aja ya. Ini mau ngobrol bareng tentang usaha kecil menengah ya. Kecil banget apa kecil aja nih Mas? Kecil aja. Kecil aja. Kecil aja. Ya, usaha kecil menengah ini memang unik dan nggak ada habisnya untuk dibahas di dalam kehidupan. Nah, langsung saja bahwa di channel kita ini sedulur pitutelur banyak membahas tentang keagamaan, lifestyle, terus isu-isu aktual dan juga ngaji. Nah, itu pada kesempatan malam hari ini kita sapa dulu Mas B yang sudah di ruang siar. Selamat malam. Selamat malam. Mas B ini adalah seorang ya. Ini sambil ngerokok gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Mas. Okay. Mas B ini seorang pelaku usaha kecil menengah. Ini beliau banyak berkecimpung di itu dan pengalamannya banyak pindah-pindah. Pernah di Solo, pernah di Madiun, pernah di Karanganyar dan lain sebagainya. Ya, terakhir ini di kawasan Kawatan Solo, benar ya? Ya. Mas B. Nah, ini Mas Mima ini sebagai seorang pelaku usaha kecil menengah juga di bidang multimedia. Ya. Benar ya Mas Mima? Iya. Ya, kita konfirmasi. Dan saya sendiri Kang D ya, bisa pantengin terus channel ini, akan update insyaallah setiap harinya atau paling enggak banyak update-updatean yang insyaallah berkah. Amin. Karena channel ini berslogan insyaallah berkah gitu. Sedulur pitutelur, langsung saja daripada banyak pembukaannya, nanti intinya malah lupa nanti. Ya, Mas B dulu. Ya. Sebelum di Kawatan Solo ini kerjanya apa saja ini sebelumnya buka usahanya ini? Sebelum di Kawatan apa ya Mas ya? Paling ya jualan kayak bakso gitu sih. Ya di daerah Karangpanten juga. Terus dulu juga pernah di Madiun jualan kayak makanan-makanan kecil, makanan ringan gitu. Ya. Makanan ringannya itu ringan bebannya apa ringan harganya ini? Ringan harganya dan ringan harganya, ringan bebannya juga ringan makannya ya. ringan makannya. Gitu ya, Mas B ini pernah di Madiun. Di Madiun jualan bakso. Bakso ini bakso bakar apa goreng apa mie bakso ini? Pertama itu bakso kuah, ya kan? Bakso kuah Ya, ya. akhirnya jalan beberapa bulan pindah ke bakso bakar. Ya. Oke, Mas B, ini saat-saat seperti ini diberlakukannya PPKM darurat. Ini pasti berdampak ya. Sangat-sangat berdampak. Sangat berdampak untuk menghidupi anak dan istri. Iya. Istri betul. sendiri apa istri tetangga, Mas? Dua-duanya. Ya kalau istri tetangga itu berarti karyawannya Iya. ya, punya istri. Kalau istri sendiri ya berarti istrinya sendiri. Oke, iya. Iya, ini untuk anak dan istri cukup ya Mas untuk mencukupi keluarganya ya. Gimana ya? Ya cukup. Tapi Dicukup-cukupkan. Dicukup-cukupkan ya benar. Iya, ini berarti harus memang saat-saat seperti ini kita harus mengerim pengeluaran ya Mas ya. Betul. Kalau enggak gitu ya bisa jebol ini tombok ya. Wah, tombok katok nih Mas. Ya ini Mas Mima yang Iya.
berkecimpung di multimedia. Bisa jelasin Mas? Ini soalnya saya enggak banyak tahu tentang multimedia ini. Oke, terima kasih waktunya. Ini memang ya karena saya itu bergeraknya memang di multimedia. Jadi sebenarnya untuk waktu di luar di depan kamera itu malah jarang sekali gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau bahasanya itu kurang enak ya Mas ya. Siap. Gini, saya kebetulan di dunia multimedia ya seperti lazimnya multimedia Mas ya. Jadi tentang video, foto dan juga audio, kemudian juga percetakan dan sebagainya seperti itu. Gitu. Jadi nggak cuman yang apa ya, terkadang orang itu mikirnya multimedia itu mungkin identiknya dengan video atau apa. Tapi sebenarnya menurut saya multimedia itu luas gitu. Artinya nggak cuman di video dan juga foto aja gitu. Tapi yang lainnya juga kayak sekarang, dunia sekarang kan multimedia juga sangat-sangat digemari oleh anak muda. Apa ini selain video dan foto ini Mas? Banyak Mas. Seperti misalkan untuk ini ya, seperti misalkan dunia audio. Oh iya. Audio itu sebenarnya kurang dikenal masyarakat, tapi kalau orang itu ya tahu katakanlah pengisi suara ini A dan B dan C itu pasti juga itu sangat berkesan gitu. Artinya mereka belum tentu mengenal siapa sih yang ngomong ini, katakanlah yang paling tenar itu adalah yang ngisi Google Map itu kan. Nah itu beberapa kali viral atau mungkin sebagai ini, padahal kan yang di Indonesia bukan itu yang isi itu. Nah ini multimedia itu karena luasnya, jadi memang orang itu menyangkanya multimedia itu apa ya, nggak begitu dipandang lah gitu. Oh jadi merasa nggak terpandang ini berarti ya? Ya bukan gitu ya. Artinya gini, kita menyadari kalau di dunia multimedia itu semua orang, apalagi zaman seperti ini ya Mas ya, dunia sudah seperti ini, multimedia itu pasti penting. Apalagi orang-orang yang berada di belakangnya. Iya kan? Iya. Jenengan bayangkan kalau jenengan podcast ini nggak ada yang kamera, nggak ada yang betul. Itu kan susah. Terima kasih Mas. Ini semua kan, ya multimedia juga seperti itu Mas. Jadi nggak dikenal di depan kamera, cuman mereka itu sebenarnya aktif gitu. Oh iya, siap. Jadi intinya itu orang-orang di balik layar itu memang luar biasa ya, karena apa namanya, kalau tidak ada dia layarnya nggak hidup ini. Betul. Ini saya nggak tersorot, Mas B juga nggak tersorot, Mas Bima juga nggak tersorot di ruang siar ini ya. Terus juga apa namanya, sambil diminum enggak apa-apa nggak? Siap. Ya, ini Mas B, ini air putih atau air raksa? Air raksa ini. Atau air degan? Air raksa. Ya. Air putih muntah saya. Gitu ya. Oh iya, saya ada cerita. Gimana? Saya itu punya kawan. Dulu waktu sekolah di asrama itu, dia enggak bisa minum air putih, Mas. Terus Orang kalau enggak salah Solo, Colomadu tepatnya. ya. Itu sekarang dia kerja di apa namanya itu? Di apa ya? Di Bali kalau nggak salah. Nah, di Bali itu dia enggak bisa minum air putih. Kalau minum air putih sakit perutnya. Nah, ini mungkin seperti Mas B ini ya. Itu benar, itu nyata itu. Jadi kalau dia minum air putih itu harus ada perasa, dicampuri sirup Entah atau gula minuman gitu juga ya. Gula kan bukan pewarna ya. Iya, tapi kan Iya, merubah rasa dari air putih. Iya. Tapi Terus saya bayangin ini ceritanya dari Mas ini ya. Ini jadi baper Mas. Gini. Kok bisa? Jadi gini ya. Waktu ini kan sedang pandemi dan juga di PPKM darurat. Kita tahu lah bagaimana kita harus menghemat kantong kita. Ya, Bayangin kalau kita biasa minum teh, biasanya kita minum air putih. Tapi ini justru nggak bisa minum air putih, itu gimana gitu kan? Kan malah susah gitu. Iya, benar. tapi bagi dia tidak susah karena alhamdulillah ekonominya di atas rata-rata. Oke, iya. Beda sama kita. Itulah yang membedakan kita gitu. Iya, benar. Ya sebenarnya sama saja ya, ekonomi di atas dan di bawah itu. Kalau ini dengar apa namanya, Mbah Mun ini disorot Mas kamera, Mbah Mun ini ya. Itu ini apa namanya, quotes-nya itu, hidup itu akan apa namanya, tetap bahagia kalau dia waktu punya uang bahagia, dan waktu nggak punya uang tetap bahagia. Oh, tapi juga gini Mas, ini pepatah yang nggak diterima ya ini ya. Enggak, quote yang terbaru itu gini ya. Logika tak akan jalan tanpa logistik. Itu Oh, gimana iya. Ini gimana? Oke. Baik, memang itu apa namanya, guyonan-guyonan yang memang kadang pas dengan keadaan kita ya, memang betul. Oke Mas B, ini di kawasan Kawatan Solo ini gimana PPKM-nya, ketat atau acuh tak acuh ini? Sebenarnya sangat-sangat ketat Mas. Soalnya gini, di sana itu kan maksimal jam 8 malam harus sudah tutup semuanya.
Sedangkan biasanya kan saya sekarang usahanya angkringan. Ya, angkringan itu bahasa sininya Ya, bahasa wedangan, luar ya. Solo Jogja itu warung kopi. Iya, seperti itulah. Nah, di situ mayoritas kan buka itu jam 5. Jam 5, jam 4 tuh biasanya baru buka. Terus selama PPKM ini kan disuruh jam 8 untuk Off ya, tutup, ya. tutup. Nah, saya sendiri pun juga bingung harus bagaimana ini menyikapi ini gitu loh. Kalau nggak tutup nanti ya ngerti sendiri lah Mas, maksudnya anu sama Pol PP. Oh, ini gitu curhat kan. ya, jangan bingung, saya tambah bingung ini. Enggak Mas, tapi kan ini kan gini ya. Dari pemerintah kan mengarahkan untuk take away, artinya jualannya boleh jualan, tapi kan harus beli dibawa pulang itu bisa diterapkan di sana nggak? Kalau di angkringan atau di wedangan itu nggak bisa Mas. Karena Sebenarnya orang bisa. datang nongkrong ya soalnya ya. Sebenarnya bisa, tapi jarang. Jarang yang bisa. Bahkan yang ada di sebelah tempat saya berjualan itu sampai diberi tulisan gini, bisanya ya take away itu kan. Sekarang malah nggak jalan Mas. Oh gitu. Jadi nggak ada yang malah beli. nggak jalan. Iya, usahanya malah nggak jalan. Jadi biasanya satu hari itu katakanlah dia kan usahanya di bidang steak gitu loh. Makanan kayak steak kayak itulah. Biasanya itu hari-hari biasa dia bisa laku sekitar 10 sampai 15 kilo daging gitu. Dalam satu hari. Tapi setelah PPKM ini berjalan itu 5 kilo pun nggak sampai, 3 kilo pun bahkan nggak sampai Mas. Tapi anjlok ya? Aku punya usul buat Anjlok jauh banget. Oh enggak usulnya? Apa Mas? Jangan dikasih tulisan take away, kasih tulisannya take me out. Take me out. Jadi nanti pasti itu beda ya sama yang lain berarti gitu. itu disediakan ininya berarti ya kalau take me out itu. Ya itu salah satu acara yang memang visioner. Ini kata lain dari kontroversial. Tapi gini, kalau dari segi kami sebagai pelaku usaha wedangan ataupun angkringan itu tadi, sebenarnya ya gimana ya Mas ya, mau mengeluh. Sebenarnya mengeluh, sangat mengeluh. Soalnya gini, setiap hari harus buka kan. Soalnya kita juga harus menghidupi anak dan istri dan keluarga yang ada di rumah gitu kan. Sedangkan jam 5 biasanya baru buka. Jam 5 pagi ini. Jam 5 sore. Oh, jam 5 sore ya. Terus jam 8 malam itu harus tutup. Sedangkan kalau saya ini jualan, rame-ramenya itu teman-teman para pelanggan ngumpul itu biasanya di atas jam 9, jam 10, jam 11 itu biasanya baru datang. Nah, selama PPKM ini kan nggak ada yang nongkrong sekarang. Ya. Kalau anak muda sekarang nggak mau, ibarat disuruh take away dia nggak bisa gitu loh. Tetap nongkrong gitu. Bahkan kalau ngomongin penghasilan itu jauh sekali, separuh pun lebih dari separuh turunnya itu loh. Itu satu outlet ya Mas ya. Nah, kalau 10 outlet ya masih lumayan. Tapi ya kecil banget Mas ya. Kecil banget gitu loh. Oke, kita beralih ke Mas Mima. Oke. Gimana ini dampak dari PPKM untuk multimedia ini kan malah justru multimedia digemari saat ini. Iya Mas, memang benar ya. Kalau kita bicara tentang PPKM dan juga pandemi, ya sebenarnya di multimedia itu justru ini kesempatan ya Mas. Artinya bagi mereka pelaku multimedia kan sekarang itu Mas, banyak yang main virtual atau podcast kayak gini. Itu kan sebenarnya kesempatan, cuman di sini SDM-nya yang dipertaruhkan gitu loh. Kan banyak artinya saingan ketat atau gimana dipertaruhkan ini? Gini ya, di seputaran saya atau teman-teman saya lah sekitaran gitu. lah. Itu belum banyak yang bisa istilahnya semua itu berprofesi sama, artinya untuk beranjak ke dunia online gitu ya. Katakanlah gini, untuk mengeset satu acara multicast ataupun virtual gitu ya, mungkin SDM-nya belum dapat gitu. Itu yang jadi kendala. Tapi kalau dari yang lain katakanlah seperti jualan-jualan apa gitu kan, ini semua beralih ke online. Jadi tetap ya pengaruh nggak pengaruh, cuman beda sama Mas Bayu ya. Kalau Mas Bayu itu kan jualannya makanan, jadi tiap hari dia harus istilahnya kulaan dan juga jual. Kalau kita kan enggak, kita yang dijual itu kan jasa sama keahlian lah gitu.
Oke, kalau bicara multimedia ini kan make medianya atau make alat-alat untuk apa namanya nyorot dan nyekrek ya istilahnya gitu. Kalau ini servis multimedia itu apa namanya teman-teman banyak yang bisa atau gimana ini? Maksudnya servis apa? Servis kerusakan atau media apa alat sekarang itu bisa diservis atau enggak yang saat ini gitu? Sebenarnya bisa ya Mas ya, alat itu bisa. Cuman kadang gini, servis itu sama pelaku multimedianya kan beda. Kalau servis itu cenderung ke teknis ya. Iya, lebih ke teknis. Kita bicara ke teknis ini. Ya, jadi tidak semua orang atau pelaku multimedia itu bisa servisnya. Nah, itu yang jadi kendala terkadang kalau saya ya itu menerapkan sama teman-teman itu bagaimana memahami karakteristik dari alat gitu. Alat ini punya karakter ya kayak manusia ya? Iya dong. Ya bayangin aja dengan HP dengan RAM 1 GB sama 2 GB, 4 GB itu kan pasti beda. Iya, jelas. Sekarang udah nggak laku Mas RAM 1. Iya, masih laku Pak di online. Masih laku ya? Masih ada soalnya yang jual Jadi saya nggak update ini. Soalnya makanya RAM 12 ya. Kalau saya RAM nyamuk Mas. Jadi lebih banyak lagi. Oke. Jadi kalau menanggapi dari Mas B tadi ya maklum ya karena kemarin yang tenar itu istilah WFH work from home ya. Karena nggak ada istilah nongkrong dari rumah. Kalau ada mungkin ya take away-nya jalan gitu. Bisa. Itu ya Mas B. Iya. Sebenarnya ada nongkrong dari rumah itu. Gimana? Zoom virtual. Oh, Zoom virtual. Boleh juga itu nanti. Tapi soalnya ini apa lewat online itu kan jeda ya. Kita ngobrol guyon gini nggak bisa langsung jadi nggak seru dan nggak sampai gitu loh pesannya nggak sampai juga ini inspirasi buat jenengan juga artinya siapa tahu nanti kita bikin podcast atau bikin virtualan pakai Zoom itu sama kerjasama sama angkringan gitu ya jadi bisa jadi ya nongkrongnya angkringan tapi pakai online gitu ya jadi kalau pesen es teh langsung diantar ke rumah gitu ya, kan depan foto aja ya semakin malam ini obrolan kita semakin seru dan di ruang siar ini agak dingin nih Mas AC-nya kecilin Mas, tolong Mas. Iya. Oke. Itu makasih. Masih. Soalnya agak dingin ya malam-malam gini ya. Mas B. Ya. Kalau di Kawatan Solo itu apa namanya? Semacam keamanan untuk apa ya istilahnya keamanan lingkungan. Terus ada nggak preman atau apa yang atau pengamen lah minta waktu Mas B jualan gitu selama jualan gitu. Oh kalau preman nggak ada. Kalau preman nggak ada. Steril ya. Steril. Bahkan kalau pengamen itu kalau di tempat saya sekarang itu jarang malah. Sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi ada. Tapi jarang. Iya banyak. Tapi banyak. setelah pandemi ini memang udah gimana ya? Kalau biasanya satu malam itu katakanlah 10 orang pengamen. Selama pandemi ini paling cuma 1 atau 2 gitu. Jadi berkurang pengamennya gitu. Oh, jadi pengeluarannya juga berkurang. Untuk pengamennya ya berkurang, tapi kan gini. Kita nunggu pelanggan aja maksudnya dari katakanlah dari selama PPKM ini ya. Dari sekarang kan saya buka jam 2 siang. Terus sampai jam 8 malam. Itu pun pelanggan-pelanggan yang dulu itu udah gak mau keluar gitu loh. Jadi dari jam 2 siang sampai jam 8 malam itu cuman teman-teman yang biasanya di situ gitu loh. Dan tiap hari nongkrong di situ gitu. Kalau pengamen sekarang di Solo itu ya masih ada tapi jarang. Berarti pernah data nggak ini Mas? Ini pengamennya sekarang kerja apa? Atau justru gini, dulu dia udah ngamen sukses. nabung, gitu. Sekarang udah sukses. Ya. mungkin udah jadi musisi Jadi udah ganti posisi. Tapi gini, dulu waktu kan sebelum saya membuat usaha ini, dulu kan saya ikut orang. Nah, ada seorang pengamen yang tiap hari ngamen ke situ terus ya kan. Tiba-tiba dia hilang, nggak ngamen lagi, nggak nongol, nggak muncul. Terus tiba-tiba dia muncul lagi. Terus tak tanyain kan, kok lama nggak keluar kemana? Liburan ke Eropa gitu? Nggak, ternyata dia tuh kuliah. Ya, ini orangnya lagi nonton Mas. Iya. Lagi nonton ya? Luar biasa. Jadi orang kuliahan ngamen. Iya. Wah ini Tuh info baru ini. Berangkat gini, dia kan ada 3 atau 4 orang yang ngamen bareng gitu. Biasanya kan berempat terus kan. Akhirnya bertiga. Nah yang satunya kan saya tanya gitu. Teman kamu yang satu mana? Nggak tahu Mas, nggak tahu kelihatan kan gitu bilangnya.
Terus suatu ketika dia datang, lalu tanyain, kok jarang kelihatan kemana gitu. Saya sekarang nyambi kuliah kok mas gitu. Luar biasa. Pengamen berarti mempunyai cita-cita Iya. yang tinggi berarti. Gitu loh. Iya. Tapi gini mas, yang lucu itu gini, ada pengamen, ya bukan pengamen, ya pengamen gitu aja lah. Dia sudah tua. Tapi mintanya itu nggak gimana, nggak sopan gitu loh. Iya. Sampai pernah ada yang dipukulin sama orang-orang situ. Bikin onar gitu. ya. Tapi orang kan mikirnya pengamen itu orang-orang yang malas kerja atau iya. dia itu nggak mau gimana ya kerja Nggak terlalu mau berusaha berat. yang lain. Tapi ternyata ada juga pengamen yang dia itu ngamen untuk kuliah gitu loh. Ini untuk bertahan hidup dan juga untuk mengejar cita-cita Bener. mungkin ya. Mungkin Berarti seperti masih muda itu ya. Masih muda, dia masih muda. Oh iya iya. Paling kisaran umur sekarang paling ya sekitar 26 atau 27 Ya gitu. itu masih mending lah daripada merampok, Ya, jambret, iya. ya gitu ya, maling. Iya. Gitu lah, masih mending lah ya Mas ya. Tapi alangkah baiknya kalau masih muda dan tenaga masih kuat cari kerja yang lain. Lebih gitu baik ya. seperti itu. Harusnya. Oke. Ya ini ke Mas Mima ini sebagai multimedia itu bisanya dulu gimana ceritanya? Kan titelnya ini MPD atau Saya M-Hum. M-Hum? Hum sekali. Jadi di rumah Jadi, aja. Master Home berarti Master ya. Home. Dari Di rumah rumah aja. berarti master di rumah ya. Iya. Gimana dulu ceritanya? Saya dulu berangkatnya awal-awal sih otodidak ya mas ya, otodidak. Jadi iya. kemudian otodidak. Tapi kalau otodidak itu kan terbatas ya, apalagi waktu saya dunia itu belajar belum seperti ini mas. Artinya Belum ada YouTube. ya kita belum bisa lihat tutorial ini gitu. Dari Ya. buku ya Mas ya. Selain itu kan kita untuk masalah waktu itu kuota juga jarang kan. Kuota Jadi- masih mahal. Masih mahal waktu Jadi itu. kalau mau cari referensi dari internet itu susah. Adanya waktu itu blog, ingat kan blog? Iya, itu tahun berapa mas? Blogspot itu ya. Saya mulai belajar multimedia itu 2006. 2006. 2006 Mas B masih TK mungkin ya. 2006 saya sudah berada di Madiun mas. Oh, di Madiun. Iya, iya. Nah, 2006 itu saya kebetulan itu masuknya itu di dunia radio dulu mas. Oh, di radio. Di radio, Iya. tapi sebagai waktu itu DJ atau penyiar lah gitu, sama kemudian belajar editing dari audio itu. Cuman oke. ya seperti tadi kalau otodidak itu lama lah mas gitu kan. Iya. Akhirnya ya niatan itu kita belajar ke sana kemari, terus kemudian ikut sama yang senior gitu, tadi kasih tahu, kemudian sempat juga ikut latihan di BLK. Oh iya, BLK, Balai Latihan Kerja. Ya. Oke. Tapi profesinya lain. Kalau di BLK itu saya ngambilnya itu teknis perakitan komputer. Jadi kan sebenarnya berkesinambungan ya Iya. antara teknis perakitan komputer, terus media, alat syuting, alat Iya. foto dan juga penyiaran radio itu kan semuanya sebenarnya berkesinambungan ya. Jadi mindset saya itu gini mas, kalau bisa itu nggak cuman bisa gunain, tapi juga bisa memperbaiki atau servisnya gitu. Oh, gitu. Cuman ya ini belum up amat sih, artinya masih belajar gitu. Iya. Belum sepro senior. Oke mas, bagus. Berarti selain bisa gunain harus bisa servis. Iya. Kalau pesan saya bisa buat mas. Kalau bisa buat insya Allah nanti tahun depan. Selama panen jagung melimpah itu insya Allah. Oh iya. Oke. Jadi nggak hanya gunain sama servis, orang Indonesia bisa buat kamera. Luar Iya. biasa berarti kan? Sebenarnya sudah bisa. Yang buat televisi di kanannya bisa loh mas. Iya, Iya. tapi kan kontroversi kan itu kan ya. Iya, iya. Ya, ini berarti besok bisa buat kamera. Insya Allah. Semoga nanti teman-teman dari yang muda-muda, yang yang baru di multimedia, kan sekarang juga multimedia itu banyak kan. Dan Mereka lebih media kreatif. belajarnya lebih banyak, Iya, lebih betul. mudah ya. Internet sekarang melimpah, Betul. kuota murah, bisa nebeng juga. Iya. Di warung kopi sebenarnya salah satunya internet itu bisa nebeng ya mas ya. Iya. Cuma saat ini lagi dibatasi. Ya tapi gini, kalau di Solo itu nggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Oh karena sudah murah ya Iya, internetnya. karena kuota itu udah murah dan di Solo dikasih wifi itu ya sama aja gitu loh. Kecuali kalau saya Karena jaringannya udah merata. Iya. Mas. Coba kalau di pelosok-pelosok ya. saya pernah beda. di Madiun mas. Di Madiun itu kan ada semacam warung kopi. Jadi setiap warung kopi itu dia mempunyai wifi di situ. Awalnya gratis ya kan, karena sambil ngopi sambil wifi kan Iya, gitu. Dan lama-kelamaan semakin kesini wifi-nya itu bayar. Jadi dibikin voucher ya. Tapi kalau di Solo diterapin itu nggak bisa. Oh, jadi emang karena
sudah melimpah. Sudah ya? melimpah iya, dan kebanyakan orang yang di Solo itu kan orang pendatang semua gitu Iya, loh. betul, Dan betul. background mungkin mereka itu backgroundnya udah dari orang yang menengah ke atas, jadi ya niatnya ke situ ngopi ya udah ngopi tanpa peduli dengan itu wifi. Karena di HP-nya internetnya udah banyak Betul. Mas, murah. Tapi kalau di sini itu masih loh Mas. Jadi kalau saya istilahin itu sama teman-teman itu ngopi bayar suwe. Oh gitu. Iya. Jadi karena gini ya sebenarnya juga lucu juga. Saya kan juga kadang keangkringan gitu. Lihat teman-teman itu memang pesennya cuman mungkin es teh atau Iya, kopi gitu ya. atau kopi, Tapi mainnya lama banget, nongkrongnya lama Es banget. teh 1 ini. gelas bayarnya 5 jam. Iya. Ternyata mabar gitu loh. Main bareng. Iya. Makanya Game ya? kita istilahin ya ngopi bayar suwe gitu. Ngopi bayar suwe. Ngopi bayarnya suwe. Oke. Ini Mas B, ini dulunya ikut orang atau langsung dimodali Bapak ini? Oh, buat buka angkringan. Iya, untuk berkecimpung di UKM ini. Saya dulu tahun sekitar 2015 atau 2016 itu ikut orang. Ikut orang ya. Ikut orang selama sekitar 3 atau 4 tahun. Pengalamannya luar biasa ya. Ya alhamdulillah lah. Iya, ini Setelah itu saya ikut orang, terus saya sama bosnya ini, beliau berpesan begini, mau sampai kapan kamu ikut aku gitu kan? Kamu di sini jangan cuman niatnya kerja, tapi belajarlah di sini. Suatu saat suatu saat kamu akan bosan di sini. Siapa tahu suatu saat nanti kamu bisa mandiri dan bisa buka sendiri. bosnya gitu. baik Iya. berarti Mas ya. Dan kebetulan Mendukung. tapi sekarang beliau sudah meninggal gitu. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah walaupun saya saat ini masih numpang di tempatnya orang gitu kan. Ya. Ya alhamdulillah Bisa mandiri. ya bisa mandiri dan udah jalan Suka gitu. dukanya apa Mas ikut orang itu dulunya? Dulunya suka duka. Sukanya pasti dapat ilmu banyak, bisa mandiri. Ya. Nah, dukanya Mas. Tapi kalau waktu aku ikut itu kalau dibilang duka Enggak ada. nggak ada. Wah, ini Soalnya luar gini. biasa ya. Awal-awal pertama kali masuk kerja, maksudnya pertama kali saya itu ikut di wedangan itu. Awalnya kan memang niatnya kerja. Tapi seiring berjalannya waktu, kan kalau kita niat kerja, berarti kan yang kita cari cuma duit dan duit. Iya. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, saya berpikir bahwa gini, oh iya, saya di sini bukan kerja gitu. Nyari istri. Bukan. Ya walaupun saya dapat istri dari situ gitu kan. Tapi gini, Asal loh Mas ini. tapi gini, saya di wedangan itu niatnya bukan kerja tapi Ngerjain. nyari temen gitu loh. Maksudnya Cari relasi. iya, mencari temen sebanyak-banyaknya gitu. Dan akhirnya sekarang teman saya banyak yang ada di Solo, dan ilmu pun saya dapat. Sekarang saya sudah bisa berdiri walaupun itu masih ikut orang, maksudnya masih numpang orang. Tapi teman-teman yang dulu waktu di wedangan yang lama itu malah mau ngumpul di tempat aku semua gitu. Iya, ya. Oke. Jadi benar-benar baru sadar kalau relasi itu memang penting. Penting gitu. ya, Iya. jalin relasi. Iya, ya. benar. Untuk menjadi sebuah kekuatan. Oke, Mas benar. Mima, ini dulu cerita ini ikut orang atau langsung jadi master home ini? Mister Romi. Kebanyakan media sih gini ya Mas ya. Sukanya apa ya? Ngulas yang dukanya gitu ya. Iya. Sukanya nggak ada yang Iya. disuruh ceritain gitu Soalnya ya. Oke, sukanya apa sukanya? Kalau sukanya apa ya? Sukanya banyak Mas. Gini ya, jadi orang dari yang belum tahu terus kemudian dikasih tahu ini fungsinya ini itu banyak. Dari teman-teman senior itu sukanya seperti itu. Jadi kita banyak ilmu, banyak pengalaman. Dan dalam keyakinan saya itu seberapapun banyak ilmu pasti suatu saat manfaat gitu. Pengalaman terlucu dulu waktu belajar. Terlucu ini belajar apa ya, nggak ada yang lucu Mas, belajar itu serius terus sih. Serius terus gitu ya. Belajar itu serius. Tapi ya, kalau ya? kalau pernah belajar di BLK itu ada satu cerita lucu gitu. Ya. Ya gini, ini nuwun sewu ini sama Pak Instruktur nanti dimarahi. Jadi gini Mas, Mohon itu maaf Pak Instruktur. jadi di akhir-akhir mau ujian itu kan ada ujian secara nasional ya Mas. Iya. Itu gini ceritanya, karena kita di perakitan komputer ya Mas ya. Terus kemudian ini cerita asli sebenarnya.
Jadi Nyata Pak ya? instruktur Ini nyata ya? Nyata, ini bukan settingan. Oke. Jadi Pak instruktur itu punya laptop, yang punya istrinya itu rusak, Ya. dan itu laptop itu sudah diserviskan ke temannya Pak instruktur tadi, nggak bisa hidup, Nggak bisa gitu kan. hidup. Ya. Terus kemudian waktu ke kelas, beliau itu matur gini, siapa yang bisa benahin laptop ini, tak kasih hadiah gitu kan. Terus dari teman-teman saya itu, ini mas ini ya maju terus. Saya sebenarnya udah diem nggak mau gitu loh. Terus akhirnya karena dipaksa teman-teman sekelas gitu Itu kan, nggak mau atau nggak bisa sebenarnya? nggak mau sebenarnya ya, karena 50-50. takut aja nggak berhasil Iya, gitu loh. Takut nggak berhasil. Udah pede tapi gagal kan, Iya. jadi malunya double gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya mau nggak mau saya pegang laptop itu. Terus akhirnya gini, saya bilang, Pak ini laptopnya siapa gitu, ini laptop istri saya mas gitu. Oh iya, terus ini rusaknya gimana? Ini nggak bisa hidup mas, sudah tak dan tak kita nggone koncoku tetep gak urip. Oh nggih, ini nanti anu mas, nek iso urip wis lah, mbok pek apa mbok bayar piro gitu kan. Iya. Terus saya bilang, ya udah Pak, ini tak coba ya. Nanti kalau bisa tak buat saya gitu kan. Alah iya Mas dan nono nek iso PN gitu kan. Akhirnya bener, laptop itu saya bongkar, saya kasih apa ya, troubleshooting namanya kalau Iya. itu dulu akhirnya nyala. Saya tunjukin, Pak, laptopnya nyala. Duh, kok iso Mas? Iya Pak, ini kerusakannya ini bla bla A B C D E F saya jelaskan. Oh gitu ya Mas, kok koncoku lo gak iso gitu kan. Saya juga bingung. Ini dandaninya pakai apa jenenge? Dukun apa gimana ini Ya, kok bisa sebenarnya ini? gini Mas, kalau saya itu niup aja udah jadi. Dan waktu itu yang Biasa. lucu gini, yang lucu kan tadi udah ngomong gitu ya instrukturnya, Iya. terus saya bilang, Pak ya udah ini laptop ini tak bayar 200.000 gitu. Beliaunya bilang, jangan Mas ini punya istri saya. Nah. Tapi udah nyala laptopnya Oh, gitu. iya, Sorry, alhamdulillah maaf, Pak berarti. instruktur ya. Jadi cuma Gak apa-apa, cerita itu lucu tapi kisah-kisah lucu ya. Kalau yang lain lagi gini, ada ya teman-teman itu terkadang itu waktu belajar kayak di tempat-tempat BLK gitu ya, terlalu kurang serius Mas. Artinya menganggap ini alah cuman formalitas dan sebagainya, cuman yang penting dapat kan waktu itu dapat pesangon juga Mas. Artinya iya, dapat uang transport dan uang makan. Jadi banyak sekali yang cuman mengejar uang transport Iya, dan uang seolah-olah makan. seperti itu. Sebenarnya ada oknum ya, Iya, bukan banyak pokoknya oknum. oknum. Tidak Oke. semuanya Mas. Iya. Tidak semua. Nanti saya juga termasuk. Jadi gitu terus itu teman saya itu nuwun sewu. Memang dia itu kurang memperhatikan pelajaran ya. Bahkan di akhir-akhir itu dia belum bisa apa-apa, bahkan sering bolos dan sebagainya. Ketika tes praktek itu nuwun sewu itu nilainya memang paling buruk dia. Nggak menguasai gitu kan. Iya, Tetapi yang lebih aneh waktu merakit itu kan merakit itu dikasih waktu ya Mas. Dia itu lebih cepat dari saya 5 menit. Berarti pinter itu. Iya, pinter. Saya akui bocahnya itu pinter. Oh iya. Cuman gini, ketika dikoreksi sama Pak instruktur, ternyata tingkat kerapiannya masih kalah dengan saya. Itu bukan Ini sombong memuji ya. diri sendiri ya. Iya. Soalnya nggak ada yang muji lah. Iya, bukan sombong ini, tapi saya memuji diri sendiri gitu ya. Merendang tuh meninggi dia. Ya gitu. Terus kemudian akhirnya Baik. beberapa kali waktu mau ujian nasional itu kan penilaiannya itu bukan cepatnya Mas, tetapi kerapian sama yang penting komputer itu bisa nyala, bisa dipakai. Oke. Terus teman saya itu curhat sama saya, Mas ini nanti gimana? Soalnya saya nek materi orang ngerti blas kan gitu. Terus dianya datang ke tempat saya, tak bilangin besok itu ini bukan menyambut saya ya. Besok itu yang penting gue aja cepet-cepet, yang penting gue rapi gitu. Yang gue rapi, komputer iso urip, nanti kita aman gitu kan. Waktu tes itu kan bersamaan Mas, aku sama temanku itu ternyata saya lebih cepat dari dia 5 menit. Balas dendam ini. Bukan balas dendam sebenarnya juga saya heran ini nah lucunya di dunia apa ya, di dunia multimedia atau dunia teknis seperti itu. Tapi hidup ini bukan cepet-cepetan sebenarnya, bukan Iya, balapan ya. Iya. Bukan jalapan, tapi kalau nggak cepet nggak dapat. Oh, Mas. iya. Gitu. Nek gak cepet digasakan cani. Iya. Sekarang itu kan banyak garangan yang gerang. Oh iya. Iya, ini luar biasa. Mas B, Iya. ketika buka angkringan atau warung kopi, itu apa namanya? Punya brand sendiri atau malah disponsori dari brand besar misalnya. Gimana? Sementara masih brand sendiri ya. Sementara ini masih brand sendiri. Oh iya. Dan yang saya intinya kan gini, sebuah wedangan atau angkringan itu kan harus punya ciri khas sendiri-sendiri. Oh iya. Setiap angkringan dan setiap wedangan dimanapun itu pasti kan beda rasanya. Sama-sama teh Iya. kan beda rasanya. Mungkin tehnya juga beda.
tehnya beda. Tapi kan gini, maksudnya kalau di area Solo itu sama sebenarnya. Tapi cara ngeraciknya cuman yang berbeda. Mixingnya ya? Iya. Bu, ini teh ini juga ada teknik mixing ya? Ada. Oh gitu, nggak cuma kopi berarti ya? Nggak cuma kopi itu. Warung kopi dan teh berarti. Iya. Tapi kalau teh gini, kalau yang saya unggulkan dari jualan saya memang dari tehnya. Tehnya itu beda, beda daripada yang lain gitu loh. Jadi bedanya apa? Ini rasa digigit, menggigit atau gimana ini? itu gini, kan anak-anak muda itu juga seneng kalau daerah Solo itu es teh itu paling kenceng. Oh gitu. Anak-anak muda di Solo itu paling seneng es teh. Es Gitu teh. kan. Nah, kalau tehnya itu kurang enak, dia juga akan lari gitu loh. Dia nggak akan kembali lagi ke wedangan itu tadi. Tapi kalau saya berusaha semaksimal mungkin untuk tehku zaman biyen ini seperti apa toh? Yang diajarkan sama bos aku yang dulu itu seperti apa ya? Ya itu yang saya. Oke, kalau teh itu kalau enak itu kan apa namanya tiap orang beda-beda. Iya. Tapi kalau ndak enak itu ada standarnya nggak? Kalau ndak enak itu Itu maksudnya ciri-ciri ndak enak itu misalnya asem atau gimana? Enggak. Kalau nggak enak itu tehnya sebenarnya gini. Sepet atau gimana? Enggak. Justru sepet enggak, wangi enggak, terus apa ya? Kental enggak. Itu yang nggak enak loh ya. Iya, nggak enak. Rasanya itu kayak kalau orang Jawa bilang cemplang. Cemplang. Jadi ya. rasanya kayak cuman air putih dicampur apa ya? Kayak teh sedikit gitu aja loh. Cemplang. Cemplang gitu. Ora enak pokoknya. Intinya nggak enak gitu loh. Suki ora payu berarti. Ya sebenarnya laku sih mah. Tapi Nek pas ngelak banget. Peminatnya juga dikit gitu loh. Oh, iya. Tapi kalau tehnya itu campurannya pas dan kita mengikuti apa kemauan pelanggan, Oke, itu oke. biasanya tetap kembali. Sebenarnya kalau pendapat saya, Mas, Oh. teh di Solo Raya itu menjadi minuman utama, bukan kopi sebenarnya. Bukan. Karena dulu kita waktu apa kecil ya, Ah. seingat saya itu orang disuguhi kopi itu jarang, pasti teh. Pasti Kalau teh. kopi itu berasal dari Pantura dan Jawa Timur. Iya, Kalau benar. ini sependek pengetahuan saya, Iya, tapi benar. boleh tidak setuju sih sebenarnya. Kan ini cuma pendapat pribadi Tapi saya ya. benarkan, Mas. Karena saya juga pernah merantau di Pantura ya. Itu memang benar kalau di sana itu suguhan harian itu kopi. Kopi, Itu ya. memang benar. Kalau di sana nyari warung yang kayak model angkringan kan nggak ada, tapi warung kopi banyak gitu. Saya 2 tahun di Pantura kan. Jadi ke dalam rumah itu kalau moro dayuh gitu kan, pasti kopi. Makanya di Solo Jogja itu bukan warung kopi, tapi angkringan atau hik ya. Iya. Kalau di Jawa Timur dan Pantura itu warung kopi karena kopinya. Memang kopinya. Kalau Iya. di sini kan wedangan, Ya, artinya wedangan. sebenarnya teh utamanya itu ya. Iya, benar. Itu ada mixingnya ya Benar, soalnya ya. iya. Ada yang jual teh itu mahal juga yang di Kemuning yang sana itu ya Mas iya. ya. Oh iya. Nggak usah sebutin merek Ah, lah. itu mahal ya Mas ya tehnya. Ya itu terkenal mahal. Terkenal mahal. Rasanya gimana Mas? Pernah Saya nyoba belum enggak? coba ke sana, Mas. Wah, besok nyoba sama saya Mas ya. Bisa. Enggak nih, mau tanya sama Mas Bay Ya, gimana? Ini gini Mas, kan Hah? kan jenengan tadi bilang ini kan punya relasi yang artinya mau apa ya dibawa ke yang baru gitu istilahnya, tempat usaha baru. Heeh. Kalau di He itu publikasinya gimana? Artinya untuk menarik pelanggan yang baru itu triknya seperti apa Mas? Gitu. Apa Mas B joget-joget? Oh, Apa gitu. yang bikin unik dari jenengan Oh, terus iya. kemudian ada pelanggan Lama. oh ini kok ini menyenangkan ya gitu apa gitu loh. Kalau untuk saya pribadi, saya cuman begini. Setiap kali ada pelanggan, kita layani dengan hati. Maksudnya, katakanlah ada teman-teman bawa teman baru gitu kan. Iya. Kita tawarin dulu, kita tanyain dulu, mau minum apa mas? Manis apa pahit kan gitu. Kan yang kalau di Solo itu banyak sekali anak muda yang Tawar. sekarang ini suka teh tawar, gitu ya, ya tawar. kan. Suka Lagi teh ngetren tawar. soalnya. Tapi dulu waktu saya pertama kali masuk Solo, kan saya jarang di sini kan. Pertama kali masuk Solo, saya bisa kenal sama teman-temannya cuma gara-gara rokok gitu. Gitu Waktu ya. di wedangan itu kan rokoknya habis. Iya, iya. Yang dijual tuh habis. Saya punya rokok, ya udah saya tawarin aja rokok, oke. Nah semenjak itu teman-teman tuh pada dekat dan akhirnya saya pindah pun dia kan ikut. Akhirnya bawa teman baru. Nah untuk saya untuk merangkul temennya yang baru ini, yaitu tadi saya berusaha untuk ramah. Intinya servisnya juga bagus gitu kan. Dan kita katakanlah kalau dia mau minum apa mas, katakanlah dia mau minum teh katakanlah. Kita buat tehnya itu ya bener-bener dari hati gitu.
Jadi bukan pokoknya pakai hati ya. Bukan sembarangan gitu. Maksudnya iya. dengan perasaan yang Sepenuh benar-benar, hati. sepenuh hati gitu loh. Soalnya gini, tiap kalau kepercayaan saya teh waktu kita emosi katakanlah. Kita emosi, kita harus bikin teh dengan rasa yang emosi. Tehnya itu nanti juga akan nggak enak di situ. Tehnya baper. Berpengaruh ya? Berpengaruh. Berarti baper Kalau ya? menurut saya itu berpengaruh besar. Oh, gitu. Tapi ketika kita bikin teh Lagi dengan, happy. dengan ikhlas dan kita itu sepenuh hati untuk kita ini penjual dan dia itu pembeli. Kita buat teh dengan sepenuh hati. Insya Allah teh itu juga enak gitu loh. Jadi melayani pelanggan sepenuh hati. Iya. Ini buat teman-teman ya, semuanya melayani pelanggan dengan sepenuh hati Iya, itu dengan kunci. sepenuh hati, iya. Karena pelanggan adalah raja, penjual adalah ratu. Iya, tapi jangan penuh-penuh ya Mas hatinya, nanti habis dong ya. Oh. Mas, ini mau tanya sama Mas Bea. Gimana? Gini, Kok tanya terus ini bayar Mas? aku kepo soalnya, ini kepo sama dunia angkringan. Siapa tahu nanti ada kita compare atau apa ya, duet atau apalah. Oke. Gitu. Iya. Gini, mau tanya gini. Ah. Kalau di restoran itu atau di rumah makan yang besar itu pasti ada rahasia dapur, ada resep Iya. khusus lah gitu ya. Kalau di angkringan itu jangan ada resep khusus yang jadi rahasia, gitu kan? Atau cuma ikut-ikut sama yang tadi jenengan cerita dari bos dulu, dari yang dulu gitu loh Mas. Kalau saya sebenarnya ikut dari bos yang dulu. Tapi dari bos yang dulu ini Kembangkan. itu teh rahasia. Oh gitu. Jadi Tapi- kamu juga nggak tahu gitu bener. Awalnya saya nggak ngerti, tapi setelah bos saya ini ngomong iki lo campurannya teh iki. Jadi cuman saya yang dikasih tahu gitu. Akhirnya Ini saya pewaris aplikasi. tahta. Oh, iya. Teh ya. Bisa dibilang pewaris tahta ya. Penerus klan ini ya. Pemirsa dimanapun anda berada yang saat ini nonton ya, itu bisa coba pewaris tahta teh di kawasan Solo. Ini di Kawatan ya Mas. Iya. Ini saya soalnya pernah ke sana Mas. Dan iya. memang tehnya itu enak karena saya suka teh. Basicnya karena Solo itu bukan kopi. Saya juga penikmat kopi. Iya. Tapi Nggak teh itu ngopi-ngopi amat itu nggak ya? ngopi-ngopi amat. Teh itu menurut saya favorit dan tehnya Mas B ini sebenarnya nggak murah tetapi enak. Kalau nggak murah enak itu belum belum unik gitu ya. Iya, belum unik. Kalau yang Harusnya- gratis enak itu sudah pasti. Apalagi kalau yang murah tapi enak itu kan lebih enak gitu loh. Enggak, di Mas B ini terjangkau dan murah ya karena Iya. apa namanya ekonomi di Solo kan tidak seperti di Jakarta, misalnya Benar. ST 10.000 kan Iya. ada. Di Solo tetap harga standar. Harga standar sama Harga- dengan wedangan yang lain. Harga sama dengan yang lain, jadi apa namanya nggak usah ragu. Dan Oke. Mas Mima di multimedia itu kan sudah banyak berkecimpung dengan iklan atau sponsor. Dulu untuk menggait apa namanya pelanggan atau apa ya itu gimana itu? Jadi gini ya Mas ya. Bentar, bentar. ya, Sebelumnya saya minta maaf ya, saya ngerokok terus ya. Oh iya enggak apa-apa ini. kelihatan grogi ya. Tahu aja. Jadi gini Mas, kalau dulu saya waktu berkecimpung di dunia radio ya, itu bertahun-tahun, itu kalau masalah iklan artinya itu udah ada marketingnya sendiri, Oh, gitu ya. gitu Dan ya. saya itu kebetulan tidak mempelajari trik ataupun cara-cara dari marketing. Iya. Tetapi saya mempelajari teknisnya bagaimana ketika membuat sesuatu itu bisa ada nilai plusnya gitu ya. Memang harus ada satu yang unik, artinya unik, beda Betul. dari yang lain. Betul, betul. Sebenarnya sama sih sama konsepnya kalau jualan itu ya. Iya. Tetap kita harus ada beda dari yang lain. Cuman kalau di multimedia kayak di radio kan kita ada tim gitu ya. Jadi nggak cuman pemikiran saya aja. Ya, tentunya ada kesamaan antara multimedia dan juga apa namanya wedangan ini. Iya. Sama-sama servis penuh hati. Betul. Iya. Sama-sama waktu ini juga Sama-sama sama dan- susahnya gitu ya. Jadi ini sama-sama susah di sini curhat ini ya. Iya. Dan sama-sama mempunyai ciri khas gitu. Oh, iya. Kalau lebih bisa dikasih judul ini podcastnya nangis bareng gitu Oke. aja gitu ya. Oke, memang ini saat ini kita lagi berduka ya, Indonesia menghadapi pandemi ini memang susah sekali Mas karena Iya. pemerintah juga bingung ya. Iya. Orang kecil apalagi menjerit-jerit di mana-mana, di medsos, Iya. di warung, di jalan, di Iya, pasar itu Semua orang. menjerit ya. Iya. Kecuali memang yang nuwun sewu diberi rahmat rezeki yang lumayan ada tabungan itu beda Iya. memang ya. Iya.
tetapi bagi teman-teman yang Yang kalangan menengah ke pas-pasan bawah, ya, nuwun sewu pas-pasan itu sangat terpukul ya. Betul. Terpukul mundur. Ke bawah juga. Ke bawah juga terpukul mundur Dan ke itu bawah. sakit, dan itu sakit sekali loh mas. Oh, gitu Benar-benar sakit iya. Soalnya gini. Nangis Mas ini. Ini kalau diterusin nangis nanti gitu. Soalnya gini, kita kerja biasanya jam 5 sampai jam 2. Sekarang jam 2 sampai jam 8. Otomatis penghasilan kurang ya kan. Bahkan sampai sekarang biasanya kan banyak sekali kalau saya buka waktu wedangan itu buka, kan banyak sekali warga sekitar yang mau nitip dagangan itu loh mas. Oh iya iya, titip jual. Dia titip jual. Selama PPKM berjalan ini, kan sempat 2 atau 3 hari itu nitip. Setelah itu beliau ngomong gini, Mas, aku besok libur dulu ya Mas ya. Lah sampai kapan Bu? Nggak tahu Mas. Lah daripada kayak gini. Sekarang sampai parahnya tuh gini. Biasanya dia itu nitip itu 35 pieces, ya kan? Cuman laku sekitar 10 pieces. Padahal satu pieces Separuh itu nggak ada itu. satu pieces itu harganya 400 rupiah mas. Untungnya apa harganya itu? Harganya. Oh iya, 10 ini 4.000. Harganya 400 rupiah, cuman laku 10. Jadi kan cuma dapat 4.000. Yang 25 ini tadi dibuang. Nggak bisa dimakan. Nggak Ya? bisa dimasak lagi. Dari teman-teman wedangan ini. Jadi baper ini. Jadi terharu ini, terbawa suasana bahwa ini kayaknya ceritanya ini nggak ada rekayasa Iya, ini. nggak ada- Jadi nggak ada dari settingan juga ini kan. Ini karena dari hati tadi Iya, ya. iya. Mas B ini apa-apa dari hati. Jadi kebawa suasana Mau ini. ngasih solusi dikit Mas. Nanti kalau ada itu jualan nggak habis itu ada solusinya. Datang ke studio ini kan banyak teman-teman. Oh, iya. Ya, itu kan. Jadi Kasih gini Mas, kameramen. rumusnya gini ya. Kalau nggak dapat uang di sini ya nanti di akhirat. Oh, iya. Ya, gitu loh, disodakoin gitu. Iya. Seharusnya sih gitu mas. Tapi mikirnya buat besok. Besoknya gimana gitu loh. Jangan kalah sama ayam Mas. Iya, ya kalau ayam kan memang sudah ada yang gitu. Kita pun juga ada yang udah diatur rezeki kita. Tapi kita kan nggak mungkin cuman berdiam diri terus dapat rezeki kan nggak mungkin. Kita juga harus kerja. Tapi kalau kerja dan dibatasi seperti ini kan ya sakit toh mas. Oh gitu ya. Oke. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, karena di ruang siar juga sudah larut malam ini, ikut waktu WIB ini, bukan Eropa. Yoi. Ya, kalau di Euro ini jam masih agak-agak sore ya, karena Eropa ini karena ikut WIB di ruang siar, maka di penghujung acara ini untuk semua penonton, terima kasih banyak yang sudah menonton, bahwa inilah curahan hati ya, jeritan tadi sangat luar biasa dari Mas B dan juga pelaku usaha yang menginspirasi bahwa kita harus bertahan dan sama-sama berjuang semuanya ya, dari kalangan pemerintahan, dari kalangan rakyat, Iya. dan juga swasta juga sama-sama berjuang. Dan banyak teman-teman yang saat ini ekonomi lebih itu membantu teman-teman yang kekurangan, terutama di waktu isolasi ya. Itulah Jadi, hikmahnya. itu hikmahnya pandemi ini luar biasa, bahwa ada banyak komunitas yang saat ini menyalurkan donasinya lewat swasta maupun perseorangan atau kelompok, yang dimana itu untuk teman-teman yang kekurangan atau diisolasi atau dampaknya sangat buruk sekali, bahkan sampai mepet ya. Itu kan kalau diisolasi itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa cari kerja, nggak bisa dapat penghasilan, sedangkan penghasilan dia harian bukan bulanan ya. Itu banyak yang diberi bantuan, dan semoga teman-teman yang memberi bantuan juga mendapat pahala dari Gusti Allah, dan orang-orang yang terdampak juga dapat manfaatnya. Amin. Walaupun belum semua, ndak bisa, karena ya inilah dunia, inilah kehidupan, bahwa semuanya harus tetap berjalan dan bergerak dan berjuang. Karena di belakang saya ada quote Gus Dur ini, gitu aja kok repot ya. Ini untuk menghibur diri kita masing-masing. Iya. Bahwasanya gitu aja kok repot. Tadi kita sebenarnya sudah dijatah oleh Yang Maha Kuasa, tetapi kita harus berusaha.
Betul. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih di ruang siar ada Mas B, Siap. ada Mas Mima, ada teman-teman kameramen dan para pembantu semuanya Terima kasih. yang untuk menyukseskan acara ini. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi